Ya sambil takut juga, di samping babi hutan merenda takutnya penghuni lain gitu. Hantu hutan yang Hantu hutan keluar gitu ya. Nggak tahu apa yang mereka pikirin ya mungkin Kalut lah. mati gitu kan, gitu, nyasar mati kan gitu. So you know, untuk Dimas, please deh. Kamu jangan nyusahin teman-teman lo ya, please. Nah itulah, mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Saat ini kita berada di Malabar Camp. Ini viewnya. Di belakang kita ini sebetulnya Gunung Gede, jelas banget. Cuman lagi ketutupan awan putih, jadinya ya nggak kelihatan. Ya teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai ya boleh dibilang evakuasi secara tidak langsung, menyelamatkan, menolong. Tapi bukan secara tidak sengaja sih, sebetulnya itu pasti sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Mengenai 4 pendaki yang nyasar di sekitaran Cisarua Bogor. Jadi cerita ini kita dapat dari salah satu volunteer, tapi dia pernah kerja di Safari. Jadi security. Jadi security di Safari dulu. Sekitar tahun 2003-2004 katanya gitu. Oke teman-teman, biasa yang cerita biar Mang Akri selanjutnya. Silakan Mang lah. Siap lah Mang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Mang, kemarin kan kita ketemu nih. Awalnya bro, main YouTubean cina. Kan gitu ya. Ya, cete. YouTube-nyaan mah dah hawa aing mah cete. YouTubean. YouTube-nyaan. Wah, cina. Urang boga cerita ya. Dia punya cerita. Punya cerita tentang dia pernah berbangga diri menyelamatkan orang yang sedang apa ya sebutnya ya? Parah lah Mang, parah gitu. Jadi bermula dari 4 orang pendaki ini yang diketuai oleh Pak Fahri waktu itu. Fahri sebagai ketua kelompoknya. Terus si pendaki ini Fahri. Pokoknya 4 orang ini yang diingat Fahri, yang dituakan Dimas, yang 2 lupa katanya gitu, lupa namanya gitu. Karena udah lama banget nih. Karena dia ikhlas lah, jadi nggak diingat-ingat. Itu Mang. Nah, oke. Waktu itu dia nggak menyebutkan tanggalnya, tapi hari Jumat itu mereka datang ke Cibodas. Itu setelah booking. Wah. Seminggu setelah booking. Jadi si pendaki ini ya, seketika gitu. Bukan diinterogasi, ditanya lah setelah ditolong itu ditanya. Jadi ini hasil ditanya si pendaki menjelaskan oleh teman kita gitu. Nah, jadi si pendaki ini gitu, 4 orang ini mereka punya simaksi Mang, karena mereka booking. Jadi resmi lah. Resmi gitu. Nah, mereka itu rencana naiknya itu hari Sabtu. Jadi hari Jumat itu mereka sudah di Cibodas. Gitu. Nah, singkatnya mereka datanglah hari Jumat ke Cibodas gitu. Waktu itu dia jadi saya tahu yang disebutkan base camp yang si pendaki ini tidur, saya tahu gitu base campnya. Nah, dia hanya numpang tidur aja di situ gitu. Nah, di Cibodasnya gitu. Terus hari Sabtunya, singkat aja, hari Sabtunya, Sabtu pagi mereka siap-siap lah berkemas gitu. Naik lewat Cibodas Mang. Pendakian Cibodas, terus sampai ke resort. Di resort ngasih simaksi, dicek 4 orang gitu, diliatin segala macam. Oke, lengkap, disobekan gitu. Lanjut berangkatlah mereka ya. Tujuan pendakian mereka itu bukan ke Gunung Gede Mang, ke Gunung Pangrango, karena mereka bilang
ke Gunung Gede itu mereka udah pernah lewat Pia Putri. Sekarang dia pengen ke Pangrango. Pendakiannya itu mereka 2 hari 1 malam. Nah, jadi mereka ngecampnya ya di Pangrango, di Mandalawangi kan gitu. Singkatlah, mereka sampai ke Kanang Badak. Di perjalanan nggak apa-apa, biasalah teman dekat hai gitu. Mereka itu bukan kuliahan tapi memang kerja mang. Kerja. Rekanan kerja lah, jadi sahabat gitu. Nyampe ke Kanang Badak, di Kanang Badak biasa mereka makan gitu, segala makan siang lah, tepat mereka jam 12:30 sampai di Kanang Badak. Caranya Cepat gitu. Karena mereka berangkatnya pagi, pagi Mang. subuh katanya. Pagi. Ya, habis makan karena mereka akan ngecamp di Mandalawangi, di Pangrango. Beres-beres di situ nggak lama segala macam nggak Ngecamp di Kanang Badak jadinya. Langsung berangkat ke Pangrango gitu. Nah, sampailah di puncak Mandalawangi gitu. Pas di puncak Mandalawangi langsung mereka gelar tenda itu sekitaran mau maghrib, Mang. Mereka sampai mau maghrib. Jadi kayak kita lah naik hihi gitu. Memang pengen bersenang-senang mereka itu bukan balap gitu. Nyampe mau maghrib mendirikan tenda, ternyata di situ tuh ada 3 atau 4 tenda kata mereka gitu. Bukan hanya mereka aja, ternyata di situ ada 3 atau 4 tenda. Diriin lah mereka di situ. Biasalah ada yang ngediriin tenda gitu. Terus ada yang masak-masak gitu. Nah, di Mandalawangi kan air deket nih. Jadi cuman segitulah, ini airnya ngalir gitu. Itu. Nah, biasalah, Mang. Dari semalam ini ada 1 orang yang ngomong, "Bro, pulang mau lewat mana?" Sambil mereka menikmati makan kan gitu. Lihat-lihat pemandangan Lihat kota pemandangan. Jakarta gitu. Gelap, Mang. Lampu nama kaciri seeutik. Kabut. Oh, teuing. Waktu itu kabut. Kata saya ya, nggak tahu kata mereka mah. Kabut, Mang. Nah. Terus sambil ini, emang lu punya jalan lain yang cepat, kata si Fahri itu. Nah, kalau si Fahri kan taunya Cibodas Gunung Putri kan gitu. Gua dulu pernah diklat katanya. Diklatnya itu lewat Gunung Geger Bentang katanya. Ada tujuan yang masuk ke Pangrango katanya. Lu udah pernah belum? Gua diklat di situ. Si anak ini tidak menjelaskan diklat di situ tuh di mananya, ke Pangrangonya atau enggak ya. Pokoknya lewat jalur Geger Bentang Ya gitu. Ah, yang bener lu. Udah kita cobain yuk, kata yang satu. Janganlah katanya. Ngapain kita booking kalau mau begitu gitu kan, mereka ada simaksinya kan gitu. Lama-lama udahlah gitu. Udah istirahatlah. Mereka menikmati malamnya kan gitu setelah ngomong. Pas paginya, nah, biasa pagi masak, sarapan gitu. Selagi sarapan, gimana bro? Mau nggak ke sana? Gimana coy? Gitulah bahasanya mungkin kan gitu. Gimana coy? Gua sangli euy, maksudnya sanksi kalau memang lewat situ. Kalau lu hanya sekedar di sana doang, gua ogah kata yang satu ngotot nih. Udah gua pernah lewat situ, orang gua diklat di situ kan gitu. Sebenarnya yang satu ini setengah-setengah. Cuman karena ketua rombongan si Fahri ini menegaskan kembali kan ke si satunya lagi gitu. Yang bener lu, awas lu kalau nyasar kata si Fahri gitu. Enggak, gua pernah lewat situ. Ya udah kalau gitu jalan. Ya, beres sarapan mereka berkemas. Jam 9 mereka turun, Mang. Turun gitu. Saya nggak tahu kata si Fahri ini pas di tengah-tengah ada satu rombongan pendaki, Mang. Itu pendaki gitu. Nah, bareng lah di situ. Pas turun gitu. Mau kemana? Ke Geger Bentang. Si ini bilang gitu. Pas turun ada pertigaan, kata dia ada di pertigaan. Nah, yang satu rombongan ini gue duluan ya, yuk ke kanan. Gitu. Nah, yang si ini gue nggak ke situ bro katanya, tapi ke sini. Ya, gitu. Ke arah kirinya. Ke kiri gitu. Karena gue pas diklat ke sini. Ya udah, gimana lu aja kan lu yang pernah kan gitu. Tapi yang satu ini tetap sanksi, Mang.
karena dia mendebat kembali itu orang-orang ke sana kan. Enggak, biarin aja mereka mah gitu. Dia jalan. Jadi pas di tengah mereka, setengah perjalanan mereka yang ke kiri itu, nah, mulailah mang si anggap saja Dimas lah. Dimas ini mulai kehilangan arah karena dia juga tidak mengenal lokasinya kan gitu, masuk. Pun kalau dia balik lagi juga melihat tanjakan kayak udah gitu, males duluan. males, ya, gitu. Dia nggak bawa peta, nggak bawa kompas apa segala macam karena dia ya taunya keluar geger bentang dah aja kan gitu. Ternyata itu di luar bayangan si Dimasnya ini gitu, masuk. Nah, mulai di situ ditanya sama Supari kemana lagi, karena pas si Dimas bawa itu masuk ke arah kiri terus itu tidak menemukan jalan mang gitu. Jadi saya pikir ke situ kan banyak jalan pemburu Ya. Nah dia kayaknya masuk ke Ngikutin jalan pemburu, bukan jalur ini gitu. Kalau jalur pemburu kan udah bebas banyak banyak banget. gitu ya, kayaknya begitu gitu. Nah masuk ke situ, nah itu sekitar, jadi tersesatnya lama mang, 2 malam. Jadi kalau mereka naik Sabtu harusnya Minggu itu sudah pulang. Udah turun. Senin, Selasanya mungkin. Selasanya. Selasa. 2 malam. Nah, mang di malam pertama yang satu ngoceh nih. Karena jadi yang satu ini ngoceh kehabisan energi karena dia pusing gitu. Pusing. So-soan lu agak tai apa gal banyak lah mang hal-hal yang kata dia kan pasti. diomongin tuh. So tahu lu udah kita nah. Yang satunya juga sama. Jadi menyudutkan si Dimas ini. Ya. Gitu. Nah, si Fahri bilang udahlah, ngapain kita berdebat di sini kan gitu. Sekarang anggap saja kita tersasar nih. Kita mau kemana ini? Balik lagi kita nggak mungkin kan gitu. Turun juga jalannya mana kan nggak ada gitu. Nah, yang satu ini, yang sanksi ini, dia mulai meneteskan air mata mang. Nangis lah gitu. Dia bilang goblok lu. Bukan nangis anak kecil kan, anak gede gitu. Goblok lu ya kayak gini bangke gimana apa sih lah mang yang ini. Yang satu lagi dia udah males ngomong lah gitu. Nah, mulailah si Fahri dengan Dimas pelan-pelan bergerak mang. Kita harus bergerak katanya gitu, bergerak gitu. Sampai mereka menemukan satu pelataran mang. Nah, mereka memutuskan untuk ngebase di situlah malam pertama gitu. Malam pertama mereka masih aman. Malam pertama nyasar. Malam pertama nyasar tuh mereka masih aman. Malam kedua itu ya. Malam kedua masih aman mang. Karena masih ada persiapan logistik. Sisa-sisa itu pun gitu. Nah, di situ yang ini udah nggak bisa ditanya. Yang ini juga sama. Mereka hanya ngobrol Fahri sama Dimas ini gitu. Gimana mas? Coba lu ingat-ingat lagi kan gitu. Jalannya kemana? Kayaknya kita nyasar. Jalan kayaknya udah nyasar itu. Dia masih bilang kayaknya. Si Fahri kan yang menjelaskan tuh si Fahri ke si teman kita itu kan gitu. Kayaknya kita nyasar. Fahri udah males lah kalau gitu. Ya udah mau balik lagi nggak? Gila aja lu balik lagi. Lihat aja tuh teman-teman kita dengan. Terus gimana ini? Kita terusin aja lah. Sampai mana kayak gitu. Jadi udah mulai ngaco nih, dari obrolannya juga udah mulai ngaco. Nyasar udah sampai mana kayak gitu nih. Udahlah, ya udah ayo tidurlah mereka. Udah masa tidur. Nah yang dua ini mah udah nggak bisa tidur, nggak tahu apa yang mereka pikirin ya mungkin kalut mati gitu kan gitu. Nyasar mati kan gitu gitu. Nah dari situ mang paginya masak itu masak yang terakhir. Masakan itu masakan yang terakhir. Itu pun sisa mie 2 terus ada tomat. Nah mereka masak itu semua, habis itu dimakan rame-rame. Setelah ini kata Fahri kita harus keluar karena ya nggak ada perbekalan gitu. Jadi si Dimas ini tidak menemukan jejak sampah mang. Rapet banget. Jadi si hutannya itu rapat, benar-benar rapat gitu. Jalan lah, ayo jalan. Mulailah setelah
Jadi malam kedua itu mereka tidak memutuskan untuk ngebase, Mang. Bergerak aja sampai mana gitu. Bergerak gitu. Pagi sekitaran jam 4, jam setengah 4 gitu. Kita kembali ke teman kita nih. Jadi si rombongan 4 ini gitu. Pas setelah dia berjalan 2 jam itu bergerak. Itu ada binatang yang mereka ikutin gitu. Nggak tahu sampai mana. Nah, kita sekarang ke security-nya, Mang. Jadi ke teman kita ini, nah dia kan pegang apa sih, Mang? Jadi si teman kita ini dia bagian jaga di pos terluar lah ya. Iya. Pos terluar di Taman Safari itu yang perbatasan dengan Taman Nasional. Nah, itu disebutnya pos apa gitu saya lupa. Nah, mereka yang jaga di situ itu dibekali senapan itu loh, shotgun itu loh, Mang. Doorlock lah disebutnya doorlocknya. Nah, jadi memang kalau yang di situ memang dari senapan itu ada izinnya. Jadi untuk gunanya melindungi ketika mereka bertemu karena dengan di situ banyak babi liar, babi hutan, ya hewan-hewan liar lah gitu. Nah, di situ teh dia pas malam itu kan kebagian jaga di situ biasa patroli. Nah, patroli gitu kan. 2 orang, dia sama temennya gitu ya, orang Palembang katanya si temennya yang security yang satu lagi ini. Nah, ketika mereka sedang patroli, mereka ngedengar suara krusuk gitu kan katanya. Nah, terus yang satu kan udah siap-siap nih. Karena yang biasa mereka temui itu babi hutan. Udah siap gini tapi ya sambil takut juga. Di samping babi hutan merenda takutnya penghuni lain gitu. Hantu hutannya keluar gitu ya. Nah, gitu. Nah, setelah ketika pasang ini udah siap-siap tapi mereka mendengar ada suara-suara pelan gitu. Akhirnya karena penasaran dideketin. Dan ketika mereka pamprok bertemu gitu, dua-duanya teriak, gitu ya kan. Yang kaget. Satu teriak seneng, dia ketemu orang. Yang ini kaget, kok ada orang yang berani nerobos tengah malam buta gitu. Lewat situ yang nggak ada jalur sama sekali gitu kan, nggak ada jalur buat pendaki, nggak ada jalur buat pemburu, bukan tempat trekking, hiking dan lain-lain. Nah, di situ bertemulah mereka gitu ya. Ketika ngelihat kondisinya si 4 orang pendaki ini kan sudah lemes mereka nggak makan, jalan terus gitu. Mungkin ya dibawalah ke pos, ditanya dulu, dibawalah ke pos gitu, ditanya-tanya segala macam. Ternyata mereka nyasar sampai ke perbatasan Taman Safari. Itu jauh lah pokoknya. Jauh banget itu. Nah, itu sebelum mereka ditanya-tanya kan pada akhirnya si security ngontek yang di bawah untuk bawa makanan gitu. Bawa makanan segala macam jadi gitu, bawa makanan di riung lah gitu ya. Karena yang satu kondisinya yang tadi sanksi itu kondisinya udah udah parah banget. Itu udah parah banget. Sempatnya dibopong lah itu mah ya. Itu udah dibopong gitu mah. Yang diselamatin itu dulu lah gitu. Karena dia udah digerek lah gitu sama teman-temannya. Udah dikasih makanan apa segala macam. Masakin makanan sama teman-teman security di sana, dimasakin makanan. Nah, ditanya lah kejadiannya seperti tadi. Terus sebetulnya kalian ini pendaki dari mana naiknya? Dari Cibodas. Dia ngasih lihat surat izinnya gitu, surat izinnya. Cuman ya tetap menurut kita itu salah lah gitu, karena jalurnya harusnya kan si Maxi harus turun di situ lagi, kok mereka nyari jalur lain yang dianggap dekat padahal lebih parah gitu. Nah, di situ kan mulai itu Mang dikasih makan, teh manis lah. Ngobrol, ditanyalah kapan si Fahrinya yang ditanya. Siapa ketua kelompoknya? Saya. Kok kalian ada surat izinnya, ngapain kesini gitu? Fahri juga dewasa, mau menyalahkan Dimas juga sama ini namanya juga ini, yang penting kan sudah selamat lah pada dasarnya kan gitu. Ya ini tadi kita tuh bareng sama pendaki lain katanya, karena memang pendaki itu duluan ya kita kehilangan jejak gitu. Dia bilangnya asalnya begitu awalnya nggak bohong lah, ngeles dulu gitu.
Nah, sebelum ke obrolan yang tadi panjang itu gitu. Obrolan itu setelah mereka dibawa ke bawah Mang. Di situ tuh mereka setengah harian lah sampai pit segala macam. Nah, di bawah itu baru di ngobrol gitu. Karena kondisi yang satunya ini butuh penanganan, nah itu ditangani dulu gitu sih. Jadi teman-teman yang 3 mah udah fit lagi, udah lumayan, tapi yang satunya ngedrop banget gitu. Di situ kan banyak pertanyaan Mang. Karena banyak pertanyaan, emang keluarga lu nggak nyariin? Emang si Maksi ini nggak diperiksa lagi? Emang wah itu banyak lah Mang pertanyaan gitu. Nah dia bilang nggak tahu sih Bang gitu. Karena memang pasti kita seharusnya ini dicariin seharusnya. Handphone semua habis baterai. Gitu. Waktu itu saya nggak tahu udah ada power bank. Belum masih Nokia yang kecil itu yang kayak gitu-gitulah. Saya nggak tahu itu. Nah itu beres di bawah, terus kontak lah Mang keluarganya. Ya, dikontakin sama teman-teman security. Ternyata si orang tua 4 ini udah was-was dan akan melaporkan ini. Gitu. Mereka sudah mau datang ke Cibodas, ke Cibodas. Bahwa anak-anaknya belum turun kan gitu. Karena kan naik Sabtu, Minggu harusnya udah turun. Senin itu harusnya udah di rumah kan gitu. Ini Selasa mereka belum ada kabar. Intinya belum ada kabar. Nah, ditelepon lah yang satu di antaranya yang disebutkan anaknya atas nama yang sakit itu. Orang tuanya nangis histeris Mang di sana itu. Nangis, ya udah Ibu datang aja ke sini. Ini anaknya aman kok. Semua selamat. Ya, sobek-sobek dikit lah gitu, wajar karena mereka kan nggak tahu. Terabas. Terus menggunakan senternya juga yang udah semalaman kan mereka nggak ada stok ini gitu. Nah, datanglah Mang, singkatnya datang. Fahri kenapa tidak menjelaskan harus menyalahkan Dimas? Karena takut disudutkan oleh orang tuanya. Ini hasil keputusan bersama nih gitu. Padahal Fahri jadi dewasa sih Fahri ya. Fahri ini kesel pengen nonyok, pengen apa gitu Mas. Dijemput segala macam. Kata teman saya nih, Bapak yang evakuasi enggak Bu? Saya enggak evakuasi. Kebetulan saja saya pas bagian jaga di atas dengar ya ada yang teriak gitu minta tolong, ya langsung saya samperin gitu. Ternyata ya nggak diceritain disamperinnya sambil takut-takut mah ya. Iya, malu dia. Sambil apa itu malu lah gitu. Jadi sebenarnya apa ya, nasib ya, keberuntungan bisa jadi pertolongan dari yang di atas ya. Jadi di sini ada pesan kalau yang ini ya, nggak kayak kemarin nih nggak berpesan. Nah, ada pesan ini. Kalau ini ada pesan. Kalau memang si Maksinya sudah jelas, turunlah sesuai jalur lagi. Dan ditangkap dari cerita tadi bahwa ternyata yang katanya tahu jalur Geger Bentang ini kan juga nggak yakin sebetulnya berartinya. Nah, ditanya lah Mang. Jadi dia pas diklat itu hanya pelantikan di Geger Bentang sampai tengah-tengahnya puncak. Dia nggak tahu ke atasnya lagi seperti apa. Kan masih jauh. Iya, karena kelihatannya kalau dari Geger Bentang kan cuma segini ke Pangrango gitu kan. Ya itulah teman-teman, jadi tetap ikuti aturan, jangan jangan sampai apa ya, keluar jalur lah. Kalau memang tadi sayang si Maksinya Cibodas ya turun lagi Cibodas Pak. Nah itulah salut buat teman kita yang di Taman Safari. Terima kasih bantuannya yang sudah ya menyelamatkan teman-teman pendaki yang nyasar 4 orang ini gitu. Jadi ya jangan sampai lewat dari si Maksi inilah ya. Ikuti aturan. Kalau memang tidak tahu judul mah nggak usah lah. Masalahnya ini prediksi saya, kalau memang itu nggak ketemu atau gimana, keluarganya jadi datang ke Cibodas, evakuasinya urusan lain lagi. Jadinya evakuasi. Jadi ngesar. Jadi ngesar itu urusannya nanti teman-teman ya. Kalau ini kan ketemu kehong gitu, kehong. Kalau misalkan keluarganya nyampe ke Cibodas, ya beda urusan kan, itu. Berarti memang harus ada SAR. Makanya kemarin ketika tahun itu pernah asa gitu nggak ada ya. Ternyata mungkin kejadiannya ini. Yang penting semuanya selamat lah. Itu tadi ikuti aturan ya. Jangan apalagi sok tahu gitu ya. Ternyata jalur Geger Bentang itu jalur yang
mohon maaf teman-teman, jangan sampailah walaupun dengar kabar di sana bisa, jangan sampai teman-teman memaksakan diri untuk mengetahui pengen banget lewat jalur itu. Ya. Jangan, kami mohon Untuk ya. Dimas, please deh. Kamu jangan nyusahin teman-teman lo ya. Please. Please. Nah, itulah. Mudah-mudahan teman-teman kita Fahri, Dimas dan yang dua ini nonton ya, kalau mau komen-komen Buat Fahri salut. salut. Dia dewasa ya. Dewasa. Dewasa. Tapi kalau gue jadi Fahri, masih lo. Teke guaing. Ya, itulah salah satunya lagi. Teman-teman, ketika misalnya ada kejadian luar biasa seperti itu di kelompok kita, entah itu nyasar atau ada yang sakit atau apapun, usahakan tetap kompak dan tetap berpikir dengan jernih ya. Jangan sampai Salah satunya minimal. ya, jangan sampai saling menyalahkan, apalagi tonjok-tonjokan jangan diikutin, jangan ya. gitu, Mas. Saran aja. Saran aja, tonjok dikit. Nyusahin ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, tetap sehat, tetap positif, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, di-share juga. Iya. Yang Terima punya kasih. pengalaman yang sama, Nah, silakan. kalau yang punya pengalaman yang sama mau bagi-bagi, kita terima di sini ya. Sambil ngecamp kita di sini malam-malam cerita-cerita kan asik ya. Yuk. Terima kasih semuanya, salam damai Indonesia.